Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semuanya dan adik-adikku semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, hari yang ketiga di bulan Ramadan, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan, dan yang lebih penting lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, yang mana kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar, menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagian dari amal saleh. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di sore hari ini, mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk ibadah, sehingga mereka sibuk dengan dunia. Sibuk untuk mencari bekal berbuka puasa, sibuk mencari keramaian, sibuk mencari dunia, sibuk mencari hal-hal yang gak ada manfaatnya untuk menunggu berbuka. Akan tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada sore hari ini membahas tentang masalah fokus ibadah di bulan Ramadan. Fokus ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas masalah ini. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Bulan untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan memperbanyak dari ketaatan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mana pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal saleh pada bulan-bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang mana harta karun bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ghanimah, rampasan perang, bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dijadikannya bulan Ramadan ini. Kenapa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya musim-musim kebaikan, gunanya
untuk memperbarui keimanan, untuk memperbarui ibadah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan kita semangat agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelumnya ya bulan-bulan Sa'ban, bulan-bulan sebelumnya malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, futur ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat ya dengan adanya musim kebaikan untuk memperbarui keimanan, untuk membuat kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Kita mendapatkan di musim yang berbarokah ini kebaikan yang melimpah, barokah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan adalah ampunan dosa. Ya, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang melimpah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita tahu semuanya para pedagang, ya, para pedagang itu ya mereka apa? Mencari waktu-waktu yang di situ apa? Musimnya apa? Peredaran barang. Ya, waktu-waktu orang itu apa? Banyak meminta barang. Ya, waktu apa? Musim laris. Misalnya apa? Pada bulan Ramadan, mendekati hari raya, waktu-waktu apa? Musimnya itu apa? Laris. Ya, banyak orang mencari barang. Lah ketika para pedagang yang mendapatkan waktu-waktu tersebut, mereka apa? Berlomba-lomba untuk berdagang. Ya, mereka semangat untuk apa? Berdagang, untuk membuka tokonya. Ya, menggelar barang-barangnya di depan rumahnya. Ya, mereka menghadirkan barang-barang yang baik. Ya, membuat makanan-makanan yang enak. Ya, membuat baju-baju yang beraneka ragam warnanya. Ya, bahkan apa? Sampai mereka itu apa? Enggak tidur malam. Ya, mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan saudaranya. Bahkan mereka apa? Enggak apa-apa dia berjalan ke tempat yang jauh. Demi apa? Mencari uang. Ya, demi mencari uang di musim-musim yang mana pada saat itu mereka panen harta. Itu adalah pedagang di dunia. Ya, lalu bagaimana pedagang di kampung akhirat? Ya, ahlul ibadah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya orang muslim, orang mukmin, ya ketika mendapatkan musim-musim kebaikan, maka apa? Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka semangat ya untuk beramal saleh ya di bulan-bulan yang mulia ini. Jadi orang muslim, orang mukmin ya ketika datangnya bulan Ramadan, mereka apa? Gembira. Mereka senang ya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya para jamaah, keadaan manusia ya ketika datangnya bulan Ramadan itu apa? Beraneka ragam, bermacam-macam keadaannya. Ada yang gembira dengan apa? Datangnya bulan Ramadan. Gembira bukan dengan ibadah, tapi apa? Gembira dengan dunia, waktu panen, ya waktu menghasilkan uang, waktu menghasilkan apa? Rizki. Ya, mereka berdagang di siang hari dan sore hari. Ya, mereka senang, banyak orang yang jualan. Mereka senang makan besar. Ya, karena ketika apa? Ketika berbuka. Ada juga ketika datangnya bulan Ramadan, ya ada yang berat sekali. Karena apa? Mereka sedih berpuasa, meninggalkan makan, ya minum, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Berat harus sholat tarawih. Ya, berat ketika kerja dalam keadaan lapar berpuasa. Ya, mereka sedih ketika datangnya bulan Ramadan. Ada juga biasa saja. Bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan sama-sama saja. Ya, nggak ada bedanya. Hari-hari puasanya dan hari-hari nggak puasanya apa? Sama saja. Ya, mereka mengatakan ya bulan Ramadan ya hari-hari biasa, nggak ada bedanya ya dengan bulan-bulan yang lainnya.
Ada juga yang beranggapan bulan Ramadan adalah bulan yang sibuk dengan dunia. Tapi orang muslim, ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi datangnya bulan Ramadan ya dengan bersungguh-sungguh beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tambah semangatnya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka apa? Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ayolah ikhwah, ya ketika datang bulan Ramadan, ya pintu-pintu surga itu apa? Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, iya memang dibuka secara zahir. Zahirnya apa? Memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga, sehingga apa? Orang banyak yang masuk surga ya di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Banyaknya amal soleh di bulan Ramadan. Banyak orang yang berpuasa, ya banyak orang yang qiyamul lail, banyak orang yang sholat tarawih, banyak orang membaca Al-Quran, sehingga apa? Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyaknya ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, wa hulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu neraka jahanam ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada celahnya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya pada saat itu sedikit sekali kemaksiatan ya pada bulan Ramadan. Karena orang saat bulan Ramadan ya mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka sedikit yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasul silati sayatin, dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan setan semakin sedikit di bulan Ramadan karena banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga di bulan Ramadan? Itu apa gunanya? Supaya kita berharap masuk surga di bulan Ramadan. Ya, karena pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita berharap untuk masuk surga. Anjuran untuk beramal soleh, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, dan kita rindu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan emas bagi kita semuanya di bulan Ramadan ini. Ya, sehingga apa? Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beramal soleh di bulan Ramadan, karena mumpung pintu-pintu surga ya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu enggak lama ya oleh ikhwah. Ramadan itu cuma beberapa hari saja. 29 hari atau 30 hari, enggak sampai lebih dari 1 bulan. Akan tapi saat itu ya kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, wa hulliqat abwabu jahannam, ya pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa gunanya? Adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Karena apa? Berharap dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Oleh karena itu apa? Rahasianya di bulan Ramadan banyak orang yang bertaubat dari kemaksiatan. Jadi rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan? Karena apa? Banyak orang yang bertaubat di bulan Ramadan. Yang awalnya dulu minum khamr, sekarang alhamdulillah dia berpuasa. Yang dulunya ya dia malas berpuasa, dia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa. Ya, mereka membaca Al-Quran. Jadi banyak orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang dulunya ya berjudi, ketika datang bulan Ramadan mereka berpuasa.
Dengan puasa mereka apa? Nggak bisa melakukan kemaksiatan. Ya karena apa? Dia lapar, menahan haus, sehingga apa? Sedikit melakukan kemaksiatan. Yang dulu nggak sholat, sekarang adanya bulan Ramadan mereka sholat tarawih, ya sholat subuh dengan cara berjamaah. Makanya apa? Faedah dari makan sahur itu apa? Memperbanyak jamaah sholat subuh. Ya kita bisa lihat sendiri, ketika di luar bulan Ramadan sedikit sekali orang yang sholat subuh. Tapi di bulan Ramadan banyak orang yang makan sahur. Ya sehingga apa? Banyak juga jamaah orang yang sholat subuh. Jadi sedikitnya kemaksiatan di bulan Ramadan. Dan sabda Nabi SAW, sulsilati sayatin, ya setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena saat itu ya memang was-was setan, godaan setan apa sedikit sekali di bulan Ramadan. Karena sedikitnya kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya memang masih ada kemaksiatan. Karena apa? Timbulnya kemaksiatan bukan dari setan saja. Ya bisa dari manusia itu sendiri. Ya bisa dari jiwa yang jelek. Ya bisa dari teman yang jelek. Jadi masih banyak kemaksiatan di bulan Ramadan. Tapi apa? Enggak terlalu banyak sekali. Berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, idza kana awwalu lailatin min sahri Ramadan sufidati sayatin. Dan apabila pada malam awal bulan Ramadan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatul jinni dan jin-jin yang durhaka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuftah minha babun, enggak ada satu pintu pun dari api neraka, dari pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuhlak minha babun, enggak ada satu pun pintu dari pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi munadin, kemudian ada panggilan orang yang memanggil, ya bahiyal khairi akbil, wahai orang yang suka dengan kebaikan maka datanglah di bulan Ramadan. Orang-orang yang suka menerima kebaikan, ya orang-orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senang beramal saleh, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akbil, datanglah di bulan Ramadan. Perbanyaklah beribadah di bulan Ramadan. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang semangat beribadah disuruh datang di bulan Ramadan. Wa ya bahya syarri aksir, wahai orang yang suka kemaksiatan, orang yang suka kejelekan, maka cukupkan dengan kejelekan, jangan menambah kejelekan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang melakukan kejelekan di bulan Ramadan itu apa? Lebih diharamkan lagi. Ya, lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pembebasan dari api neraka. Wadzalika kullu lailatin, dan itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi pada setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hambanya dari api neraka. Makanya jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ya dosa-dosa kita enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada setiap bulan Ramadan pada malam harinya itu utaqa minan nar, Allah Subhanahu wa taala membebaskan api neraka ya untuk hamba-hambanya. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan beribadah, ya bulan untuk memperbanyak amal saleh. Sehingga apa? Kita disyariatkan untuk memperbanyak amal saleh di bulan Ramadan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Jadi Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril. Dan Nabi SAW lebih
lebih semangat lagi, lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, ya ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Ini apa menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersemangat untuk dermawan, bersedekah, ya melakukan kebaikan kepada orang lain. Ini apa menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ya disyariatkan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini. Dan lihatlah ya bagaimana keadaan para ulama salaf dahulu ketika datangnya bulan Ramadan. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, iya rahimahullah, ya ketika datang bulan Ramadan, mereka apa? Dia ini enggak memberikan hadis kepada masyarakat. Ya, dia enggak menyebutkan hadis Nabi SAW, enggak menyampaikan hadis kepada muridnya. Tapi apa? Fokus untuk membaca Al-Quran. Inilah seorang ulama yang mulia. Ya, seorang ulama yang besar, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya imamnya kota Madinah. Ketika datang bulan Ramadan, ya dia ini apa? Enggak sibuk dengan menyampaikan hadis Nabi SAW. Tapi apa? Sibuk dengan membaca Al-Quran. Ya, sibuk untuk memperbanyak amal saleh. Amr bin Qais, ya seorang tabi'in yang mulia, ya ketika datang bulan Ramadan, dia menutup toko-tokonya. Ya, ketika datang bulan Ramadan, toko-tokonya apa? Ditutup semuanya. Wa tafarraha li qiraatil Quran, dan dia fokus untuk membaca Al-Quran. Ini ulama, para ulama ya wal ikhwah. Ya, ketika datang bulan Ramadan, mereka enggak berjualan, tapi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda apa dengan zaman sekarang ini. Ya, ketika datang bulan Ramadan, ya masyarakat apa? Sibuk mencari rizki. Ya, malah apa? Membuka dagangannya, buka tokonya, ya, buka orderan. Ya, karena apa? Mumpung bulan Ramadan banyak orang yang membeli. Tapi apa? Para ulama salaf dahulu ya mereka sibuk ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, mereka menyibukkan dengan akhirat, ya meninggalkan dunia sejenak ya di bulan Ramadan. Imam Al-Zuhri, ya Imam Tabi'in Az-Zuhri, dia mengatakan apabila sudah masuk bulan Ramadan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ya, ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka apa? Fokus membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ini apa? Semangatnya para ulama salaf dahulu ya ketika datangnya bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita semuanya? Ya, maka apa? Seharusnya kita mencontoh para ulama dahulu ya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan ada seorang tabi'in yang umurnya 120, itu apa? Masih mengimami salat tarawih. Bayangkan umur 120 dia masih menjadi imam ya salat tarawih. Dan salat tarawihnya pada zaman dahulu apa? Panjang-panjang, membaca 100 ayat dalam satu rakaatnya. Menunjukkan semangatnya para sahabat atau para tabi'in, para ulama salaf dahulu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah, bahwasanya amal soleh, ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena apa? Dengan 4 macam atau 4 segi. Jadi ibadah, amal soleh itu pahalanya ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat dari 4 segi ini. Ya, dilihat dari 4 sebab ini. Yang pertama karena orangnya. Yang pertama dilihat dari orangnya. Yang kedua dari perbuatannya dan manfaatnya. Perbuatannya dan manfaatnya. Yang ketiga dilihat dari waktunya. Ya, dilihat dari waktunya. Yang keempat dilihat dari tempatnya. Ya, dilihat dari tempatnya. Yang pertama ya bahwasanya pahala amal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dilihat orang yang melakukannya. Orang yang melakukan ibadah. Contohnya apa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika melakukan ibadah, maka apa? Pahala ibadahnya ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat.
Karena apa? Para sahabat hidup di zaman yang berat, hidup di zaman Nabi SAW. Mereka adalah orang yang masuk Islam, yes, orang yang masuk Islam pertama kali. Sehingga apa? Para sahabat ketika melakukan ibadah, amal soleh, maka apa? Pahala amal solehnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Jadi kita ini apa? Enggak boleh mencela para sahabat, haram mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat, mencela para sahabat itu enggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Fa walladhi nafsi biyadihi lau anna ahadakum anfaqa misla ukhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Demi jiwaku berada di tangannya, seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan suatu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan menyamai satu mud infaknya para sahabat atau setengah dari mud tadi. Jadi seandainya kita ini berinfak satu gunung Uhud berupa emas, maka apa? Enggak akan bisa menyamai infaknya para sahabat walaupun apa? Satu mud saja atau setengahnya. So, infaknya para sahabat setengah mud itu apa? Pahalanya berkali-kali lipat, melebihi apa? Pahala kita menginfakkan emas berupa ya satu gunung Uhud. Ini apa? Menunjukkan ibadahnya para sahabat, amal solehnya para sahabat ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya dilipat gandakan pahala amal soleh itu apa? Sesuai dengan amalannya dan manfaatnya. Sesuai dengan amalannya dan manfaatnya. Contohnya apa? Orang ketika bersedekah di saat orang-orang itu membutuhkan, ketika di saat orang itu paceklik, ya miskin, ya membutuhkan harta, membutuhkan makan minum, maka apa? Itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya daripada berinfak ya ketika orang itu apa? Berkecukupan. Karena apa? Orang yang berinfak ketika orang itu sulit, ya ketika musim-musim paceklik, ya musim-musim sulit, itu harga naik, itu apa? Orang itu berat untuk berinfak. Tapi ketika berinfak itu saat itu orang itu membutuhkan, maka pahalanya dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, au it'amin fi yaumin dzi mashabah, atau memberikan makan ketika hari-hari paceklik. Ya hari-hari orang itu apa? Butuh makan, minum, hari-hari kelaparan. Itu apa? Lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia memberi makan anak yatim. Ada dua anak yatim, yang satu anak yatim dari orang lain, yang satu anak yatim dari keluarganya sendiri. Maka membantu mengurusi anak yatim dari keluarganya sendiri, itu pahalanya apa? Lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengurusi anak yatim orang lain. Karena pengurusi anak yatim dari keluarganya sendiri pahalanya double. Pahala yang pertama, pahala silaturahim, pahala keluarga silaturahim. Pahala yang kedua, ya memberi makan anak yatim. Jadi dapat apa? Pahala double. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang beramal soleh, ketika amal itu bermanfaat, amalnya ganda, maka apa? Lebih banyak pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pahala amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zamannya, sesuai dengan musimnya atau waktu-waktunya. Misalnya apa? Beribadah di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan, maka apa? Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Atau misalnya apa? Beribadah di 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah apa? Bulan yang mulia.
Saat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, bersedekah, ia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain di 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah, maka apa? Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Walaupun dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia beribadah ya di bulan-bulan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah tadi. Ini apa? Menunjukkan orang yang beribadah di bulan-bulan yang mulia, di hari-hari yang mulia, itu apa? Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya apa? Beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik apa? Daripada 1000 bulan pahalanya. Ini apa? Menunjukkan kalau kita ini mendapati bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, musim-musim yang berbarokah, maka apa? Kita harus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saat itu ya pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pahala amal saleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tempatnya. Ya, sesuai dengan tempatnya. Jadi amal saleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya apa? Juga sesuai dengan tempatnya. Misalnya kita sholat di Mekah, di Masjidil Haram, itu apa? Lebih mulia daripada sholat di tempat yang lain. Karena apa? Tempatnya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram, maka apa? 100.000 pahala yang kita dapatkan. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, maka apa? 1000 pahala sholat yang kita dapatkan. Kalau kita sholat di di Masjid Kuba, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala umrah. Karena apa? Tempat-tempat tersebut adalah apa? Tempat yang mulia. Sehingga apa? Ketika kita berada di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi, ya di Kuba atau yang lain, maka apa? Perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat-tempat itu adalah tempat yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal saleh di dalamnya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Ramadan. Jadi amalan apa saja yang kita amalkan yang disyariatkan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah asyam, berpuasa. Jadi amalan yang pertama yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan berpuasa ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semuanya, itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Ya kalau dia sudah balik, dia berakal dan sehat walafiat dan dia mampu untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau orang dia mengaku orang muslim, dia mengaku orang mukmin, dia beragama Islam dan mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, rasulnya, maka apa? Dia wajib dan harus ya berpuasa Ramadan. Ya jangan sampai apa kita ini enggak puasa Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan itu apa? Hukumnya adalah wajib. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah orang-orang yang beriman. Karena apa? Kewajiban ini khusus untuk orang yang beriman saja. Makanya apa? Dipanggil dengan sifat keimanan. Ya, supaya apa? Kita ini terpanggil, terfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, supaya kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya puasa itu hukumnya adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bukan untuk umat ini saja,
Tapi apa umat-umat dahulu ya sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Tapi modelnya kita nggak tahu. Yang penting umat dulu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tapi entah modelnya, sifatnya, puasanya sama atau beda, ya Allah a'lam. Yang penting ya puasa sejak dulu ya sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat ini juga ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini untuk umat dulu dan umat sekarang ini juga? Karena apa? Ada beberapa faedah. Yang pertama, kabar gembira dan juga hiburan untuk umat Islam. Jadi kabar gembira dan hiburan untuk umat Islam. Bahwasanya umat Islam ini enggak diwajibkan puasa saja. Ya, dia enggak diwajibkan puasa, tapi apa orang-orang dulu juga ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Jadi puasa tidak diwajibkan untuk umat Islam saja, tapi umat dulu ya sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita enggak merasa keberatan. Kenapa umat dulu kok enggak diwajibkan? Iya, kenapa umat dulu enggak diwajibkan puasa? Ini apa? Sebagai kabar gembira kepada kita semuanya, bahwa umat dulu ya diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ya diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya ikhwah, faedahnya untuk menyempurnakan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Seandainya dulu diwajibkan puasa, sekarang lah kok nggak diwajibkan puasa, berarti apa? Agama Islam kurang sempurna. Lebih sempurna agama yang dulu diwajibkan, sekarang nggak diwajibkan. Tapi puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang dulu dan umat sekarang. Apa? Menunjukkan bahwa umat Islam atau agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat dulu untuk berpuasa? Kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Itu menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW sering berpuasa pada hari Senin dan Kemis. Kenapa alasannya? Karena apa? Nabi itu senang ketika amalan seorang hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap minggunya itu hari Senin dan Kamis. Dan amalan seorang hamba ketika dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya sedang berpuasa. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya puasa adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW pernah mengatakan, ya, Nabi itu sering berpuasa pada bulan Sa'ban. Kenapa Nabi SAW sering berpuasa pada bulan Sa'ban? Ya, karena amalan manusia per tahunnya akan diangkat oleh malaikat, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada bulan Sa'ban tadi. Sehingga Nabi berpuasa pada bulan Sa'ban. Ketika Allah Subhanahu wa taala membaca amalannya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala senang bahwasanya nabinya sedang berpuasa. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya puasa adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya ikhwah, ya walaupun puasa itu wajib bagi orang yang baligh, ya bagi orang yang sudah mukallaf, tapi disyariatkan bagi para bapak, ya para wali untuk mengajari dan memerintahkan anak-anaknya ya untuk berpuasa di bulan Ramadan walaupun dia masih kecil. Karena apa? Untuk melatih dia berpuasa sebelum baligh. Kalau enggak dilatih berpuasa sebelum baligh, kemudian tiba-tiba baligh dia berpuasa, maka akan berat bagi dia. Para sahabat radhiyallahu anhum itu melatih anak kecil itu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketika anaknya nangis, maka dibuatkan mainan dari kayu. Ya, supaya terhibur.
Ini apa? Menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendidik anaknya supaya berpuasa. Jadi melatih anaknya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih anaknya untuk berpuasa. Nabi SAW saja memerintahkan anak ketika umur 10 tahun untuk sholat. Ya, kalau nggak mau maka apa? Dipukul. Bukan pukul apa? Bukan pukul sebagai hukuman, tapi ya pukul untuk mendidik. Ya, mukul yang biasa, yang nggak melukai. Ya, supaya apa? Dia mau sholat. Karena kalau tiba-tiba dia balik, ya kemudian langsung diperintahkan untuk sholat, maka akan berat bagi dia untuk sholat. Maka dilatih sebelumnya ya untuk melakukan ibadah sholat, ya ibadah berpuasa, ya walaupun kalau nggak mampu ya setengah hari atau sebagian harinya seperempat hari, kemudian besoknya ditambah lagi ya sampai bisa berpuasa sampai maghrib. Seandainya anak itu rewel ya atau menangis, maka apa? Gampang ya dibuatkan mainan atau diajak keluar sebentar atau dikasih motivasi, dikasih hadiah. Ya kalau dia berpuasa sampai maghrib maka dapat hadiah. Maka enggak mengapa. Karena apa? Itu mendidik anak ya supaya apa? Dia mampu untuk berpuasa. Kecuali kalau anak itu belum mampu ya sakit-sakitan dan belum umurnya belum sampai umur memayis ya tamyiz ya maka apa? Ya tidak mengapa, enggak diperintahkan. Tapi kalau dia sudah bisa berniat ya sudah bisa punya akal ya umur 9 tahun 10 tahun dan dia mampu untuk berpuasa walaupun dia belum balik, maka kita perintahkan ya kita ajari mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang disyariatkan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan ayyuhal ikhwah, yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi yang kedua, amalan yang disyariatkan oleh Nabi SAW bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan adalah bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kita harus memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat maknanya adalah kembali dari kemaksiatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya melakukan kemaksiatan, maka sekarang kembali menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman ya supaya kalian beruntung di dunia maupun di akhiratnya. Ya orang bertaubat dengan taubatan nasuha maka dia akan beruntung di dunianya, diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan juga di akhiratnya akan diselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ayyuhal ikhwah, hukum aslinya adalah wajib dengan segera pada setiap keadaan, pada setiap waktu, pada semua tempat. Kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya bertaubat di bulan-bulan yang mulia, bertaubat di bulan Ramadan itu apa? Lebih ditekankan lagi, lebih diwajibkan lagi. Kenapa? Karena ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Pengaruh yang pertama, bahwasanya seseorang kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, dari kemaksiatan-kemaksiatannya di bulan yang mulia ini, maka apa? Dia akan susah dan berat untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Jadi seorang kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang mulia ini, maka akan sulit, akan berat untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Karena apa? Kemaksiatan, dosa-dosa itu apa? Penghalang kita, menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, kalau kita sering minum khamar, berjudi,
riba, naudzubillah, atau melakukan kemaksiatan yang lain, maka apa? Akan sulit untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sulit untuk membaca Al-Quran. Karena apa yang kita ingat adalah kemaksiatan. Sulit untuk membaca Al-Quran, ya sulit untuk sholat tarawih, ya sulit untuk memperbanyak apa? Ibadah di bulan Ramadan. Ya kalau kita nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tapi kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngasih kekuatan kita untuk berpuasa. Ngasih kekuatan kita untuk berbanyak apa? Membaca Al-Quran. Dan ngasih kekuatan kita untuk sholat tarawih di malam harinya. Ini pengaruh yang pertama. Pengaruh yang kedua ya ikhwah, bahwasanya manusia atau seseorang ketika dia terus menerus melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa di bulan Ramadan, maka akan terbiasa melakukannya. Sehingga apa? Sulit meninggalkannya di bulan Ramadan. Di seorang, ya kalau dia terbiasa melakukan kejelekan, dosa-dosa, kemaksiatan di bulan Ramadan, maka akan lebih sulit untuk meninggalkannya di bulan Ramadan. Contohnya tadi, orang yang terbiasa minum khamr, maka apa? Sulit untuk berpuasa. Hatta apa? Sulit untuk meninggalkan minum khamr di bulan Ramadan. Yang biasa main judi, sulit untuk meninggalkan apa? Judinya di bulan Ramadan. Ya, bagi para pemuda yang belum menikah, yang biasa onani di luar bulan Ramadan misalnya. Ya, ketika datang bulan Ramadan, sulit lepas dari apa? Onani. Karena apa? Kebiasaannya. Kalau sudah terbiasa, maka apa? Sulit untuk meninggalkannya. Maka apa? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini, supaya apa? Kita bisa lepas ya dari kemaksiatan tersebut. Kemudian pengaruh yang ketiga ya ikhwah, bahwasanya apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan adalah sebab diharamkannya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia untuk mendapatkan nikmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan banyak keutamaannya, bulan yang berbarokah, bulan ampunan, bulan dilipatkannya kan apa? Pahala-pahala. Bulan ya penuh dengan rahmat. Tapi kalau seseorang itu terbiasa melakukan kemaksiatan dan tidak mau bertaubat di bulan Ramadan, maka apa? Dia akan terhalang mendapatkan barokahnya bulan Ramadan. Dia akan terhalang mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Dia akan terhalang, gak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Kemaksiatan tadi. Ya karena apa? Dosa-dosanya menyebabkan apa? Dia nggak mendapatkan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mendapatkan ampunan dosa. Ya, kalau dia apa? Tetap melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 160, "Fabidulmin minalladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Karena kedoliman orang-orang Yahudi dahulu, maka kami mengharamkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang aku halalkan kepada dia. Karena kedolimannya orang-orang Yahudi, maka apa? Kebaikan yang dulu yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebab kedolimannya, sebab kemaksiatannya. Maka jangan sampai ya kita ini apa? Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya eman-eman. Kita mendapat di bulan yang mulia, mendapat di bulan ampunan dosa. Di situ ada malam Lailatul Qadar, ada barokah. Namun apa? Kita nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan. Jadi minimalnya ya kita masuk ke bulan Ramadan, minimalnya apa? Dapat ampunan dosa itu sudah mulia sekali. Sudah untung sekali. Apalagi kalau mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa itu lebih baik lagi. Dan taubat ayyuhal ikhwah, ya dikatakan dengan taubatan nasuha,
Ya, taubat yang sebenar-benarnya itu apabila terpenuhi 5 syarat. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan taubatan nasuha, terpenuhi syarat-syarat taubatnya, itu apa? Harus dengan 5 syarat ini. Yang pertama adalah taubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendorong untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan masuk surga, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mendorong dia untuk taubat karena riya, karena sum'ah, ya karena pamer, karena imbalan uang, imbalan ini, imbalan itu, karena yang lain kedudukan, bukan. Akan tapi mendorong dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi karena apa? Ingin menaikkan kedudukannya, ya, ingin dapat imbalan di dunia supaya dikasihani orang, maka apa enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Taubatnya. Karena apa? Dia enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam taubatnya. Kemudian syarat yang kedua, dia harus melepaskan dosa dengan segera. Jadi lepaskan dosa-dosa itu apa? Dengan segera. Jadi wajib melepaskan dosa-dosa itu dengan segera. Enggak boleh nanti-nanti. Kalau nanti-nanti bukan namanya apa? Taubat. Kalau dia mau taubat, lepaskan dosa itu segera. Lepaskan kemaksiatan apa? Sekarang ini, enggak boleh ditunda-tunda. Kalau dosanya itu meninggalkan kewajiban, maka segera melakukan kewajiban tersebut. Kalau dosanya dia sering meninggalkan sholat 5 waktu, sholat subuh nggak sholat, ya sholat isya nggak sholat, sholat zuhur nggak sholat, maka apa? Segera sholat. Ini apa? Ciri orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dia melakukan kemaksiatan, maka segera tinggalkan kemaksiatan tadi. Kalau dosanya dia berzina, naudzubillah, maka apa? Tinggalkan perzinaan. Kalau dosanya karena riba, tinggalkan apa? Riba. Kalau dosanya karena mencuri, maka apa? Tinggalkan mencuri. Kalau dosanya itu berkaitan dengan manusia, dengan haknya teman kita, haknya saudara kita, maka apa? Segera kembalikan barangnya dan minta kehalalan. Jadi misalnya apa? Ada orang mengambil barangnya temannya, mencuri atau menggosok atau yang lain, belum dikembalikan. Ya, maka apa? Segera kembalikan dan minta kehalalannya. Ya, minta kehalalannya. Kalau apa? Itu dosanya berkaitan dengan haknya manusia. Kalau itu berkaitan dengan haknya manusia, maka apa? Minta kehalalan dan kembalikan haknya kepada pemiliknya. Kemudian syarat yang ketiga, ya ikhwah, menyesali perbuatannya. Jadi harus menyesal. Kalau orang itu bertaubat tapi enggak menyesal, berarti apa? Itu taubat yang dusta, ya taubat yang bohong. Jadi harus menyesali. Dalam hatinya itu apa? Ada rasa sakit ketika melakukan dosa kemarin. Sedih hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Itu menyesal. Tapi enggak menyesal, dia mengatakan kalau ada kesempatan saya akan melakukan lagi. Kalau ada kesempatan barang saya akan mencuri. Ya, kalau ada kesempatan berzina akan berzina. Itu bukan namanya apa? Ya, bukan namanya menyesal. Ya, dia harus menyesali apa yang telah lalu. Kemudian yang keempat, ayo ikhwah, dia bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Dia punya azm, punya tekad untuk tidak melakukannya lagi. Ya, dia punya tekad yang kuat, ya, untuk tidak melakukannya lagi, dan dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala enggak akan melakukan kemaksiatan lagi. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Itu namanya apa? Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian syarat yang kelima, ya ikhwah, bahwasanya taubatnya adalah di waktu-waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya di waktu-waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ada yang umum, ada yang khusus.
Yang umum itu apa? Sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Jadi taubatnya apa? Sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya, maka apa? Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Jadi malam tatul isamsu min mahribiya. Ya, sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, yang khusus, waktu yang khusus ketika apa? Sebelum datangnya ajal. Sebelum nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nyawa itu apa? Sampai di kerongkongan. Tapi ketika nyawa sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut, maka apa? Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa taubatnya? Harus pada waktu-waktu yang diterima. Yang pertama, waktu yang umum sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, waktu khusus, yaitu sebelum datangnya ajal, sebelum sakaratul maut. Kemudian ayuhal ikhwah, yang ketiga di antara amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau salatul tarawih. Ya, bangun malam, memperbanyak ibadah di malam hari di bulan Ramadan, memperbanyak ya salat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban hufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, bangun malam di bulan Ramadan, para ulama mengatakan dia adalah salat tarawih atau ibadah-ibadah di malam hari di bulan Ramadan, dari membaca Al-Quran, ya, atau ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, syaratnya ada dua. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Dia senang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan. Jadi apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan wajibnya puasa. Yang kedua, ihtisaban, dia mencari pahala. Jadi yang kedua, ihtisaban, ketika dia salat tarawih, ketika dia qiyamul lail, itu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hufira lahu ma taqaddama min danbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah yang orang yang salat tarawih. Jadi orang salat tarawih, maka apa? Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaan apa? Ramadan. Ramadan atau siar-siar Islam yang nampak di bulan Ramadan adalah apa? Salat tarawih. Ya, kita tahu Ramadan karena apa? Ada salat tarawih. Kalau puasa, iya nampak, tapi nggak begitu. Karena orang bisa di luar puasa, ya, tapi di rumahnya dia nggak puasa. Dia makan minum dengan cara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau salat tarawih adalah ciri-ciri ya siar-siar Islam di bulan Ramadan. Oleh karena itu apa, jangan sampai ya kita ini apa meninggalkan salat tarawih ya di bulan Ramadan. Dan juga ya ketika salat tarawih kalau bisa salat bersama imam sampai akhir, sampai salam. Jadi kita disyariatkan untuk salat tarawih. Yang kedua, kita disyariatkan untuk salat tarawih bersama imam sampai akhir, sampai salam, sampai witir dari salat tarawih tadi, sampai salam imamnya. Kenapa? Ada sabda dari Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kataballahu lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dan dikatakan selesai itu apa? Sampai salam dari salat witirnya, kataballahu lahu qiyamu lailatin, maka Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya qiyamul lailah, bangun malam, salat malam sampai subuh. Ya, sampai subuh. Walaupun dia tidur di ranjangnya, walaupun dia membaca Al-Quran, walaupun dia makan minum,
maka apa? Tetap dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dia salat tarawih ya sampai pagi. Ya, besar sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat tarawih ya bersama imam. Makanya kalau bisa ya kita salat tarawih bersama imam sampai selesai. Karena pahalanya besar sekali. Kita ini mendapatkan pahala ya oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap salat malam sampai subuh. Ya, kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala salat malam ya sampai subuh. Ya, betapa banyak pahalanya. Ya, kita mendapatkan pahala salat malam ya sampai subuh. Oleh karena itu ya kita harus semangat ya untuk salat tarawih bersama imam. Kalau ada orang mengatakan, kalau begitu bagaimana nanti kalau saya bangun malam? Apakah enggak boleh salat tarawih lagi, salat malam lagi? Maka apa jawabannya? Tetap boleh salat lagi. Ya, walaupun kita sudah sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, tapi ketika pulang kita nggak bisa tidur, ya kita sholat malam di rumah, maka boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Ya, tidak ada larangan dari Nabi SAW. Kalau dia mengakhiri sholat witir itu di awal, maka sholat itu masih tetap boleh. Dia sholat malam 2 rakaat, dan nggak usah witir lagi. Ya, nggak usah witir lagi. Sebagaimana orang yang sebelum tidur dia menyangka nggak akan bisa bangun kecuali subuh, nggak bisa sholat malam. Maka apa? Sholat malamnya, witirnya sebelum tidur. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia bisa bangun malam, maka apa? Dia tetap sholat malam. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap untuk salat malam. Dan juga ya oleh ikhwah ya bagi seorang imam ya ketika salat tarawih ini apa? Dia harus melihat keadaan makmumnya. Ya, melihat keadaan makmumnya. Yang penting seorang imam ya dia salat tarawih apa? Dengan khusyuk, dengan thama'ninah dan tanpa memberatkan jamaahnya. Ya, tanpa memberatkan jamaahnya. Karena apa? Memang ada sebagian masjid itu ketika sholat tarawih panjang sekali, lama sekali. Dan itu apa? Makmumnya atau jamaahnya bisa lari, nggak mau ke masjid tersebut, nggak mau masjid itu. Maka apa ini apa? Tidak diperbolehkan, termasuk apa? Fitnah. Ya, kalau bisa maka apa? Dia melihat keadaan makmumnya, melihat keadaan jamaahnya. Kalau di situ ada jamaah yang tua, ya ada jamaah yang sudah sepuh, yang sudah nggak mampu sholat lama, situ ada anak kecil, maka apa? Boleh meringankan sedikit sholat tarawihnya dengan syarat dia bisa khusyuk, bisa juga apa? Thama'ninah. Jangan sampai seorang imam ketika sholat tarawih itu apa? Cepat-cepatan sholat tarawihnya. Ya, sebagai apa? Ajang balapan. Ya, ada sebagian salat ketika salat tarawih di masjid itu apa? Ajang balapan. Sampai saya pernah dengar ketika habis kalau salat tarawih itu apa? Jamaah sini cuma 10 menit. Di sini setengah jam, sini 15 menit, cerita semua jamaahnya di luar masjid. Ini maka sepertinya apa? Tidak diperbolehkan. Salat tarawih adalah apa? Ibadah. Ya, bukan ajang balapan, bukan ajang bagus-bagusan suara. Karena ada seorang itu apa? Di masjid ini bagus suaranya. Besok pindah ke masjid yang lain. Ya, dicari mana yang bagus, paling bagus suara imamnya. Maka seperti ini apa ya? Enggak dianjurkan. Tetap ya kita sholat di masjid yang di situ. Ya, karena apa? Kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau bisa apa? Sholat dengan khusyuk dan thama'ninah, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup, nggak usah berpindah-pindah, hari ini di masjid ini, ya besok di masjid yang lain, besok lagi di masjid yang lain. Apa faedahnya? Ya, buat capek saja. Yang penting kita sholat tarawih di situ, ya khusyuk dan thama'ninah dan sampai selesai akan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah yang keempat, ya amalan yang disarankan bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Berbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sehingga kita diperintahkan ya untuk
berbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan juga Nabi SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya apa, Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, maka apa, lebih dermawan lagi. Lebih-lebih apa, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Setiap malam malaikat Jibril bertemu dengan Nabi SAW, ya, untuk membaca Al-Quran bersama Nabi SAW. Ini apa, menunjukkan bahwa kita dianjurkan, ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu apa, punya keistimewaan khusus. Yang pertama, di bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua, bertepatan di bulan yang berbarokah. Yang ketiga, bertepatan apa? Kita ini apa? Berpuasa. Kita ini apa? Berpuasa. Ketika kita berpuasa, maka dianjurkan untuk apa? Memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Qur'an itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang ada 3 macam. Yang sering kita lakukan adalah macam yang pertama. Itu apa? Membaca bacaan Al-Quran saja. Membaca lafaz Al-Quran. Membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itu yang sering kita lakukan. Itu apa? Banyak pahalanya. 1 huruf akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat pahalanya. Alif Lam Mim, alifun 10 pahala. Lam 10 pahala. Mim 10 pahala. 3 huruf saja sudah kita sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar membaca saja. Dengan baca Al-Quran atau pakai hafalan, itu apa? Sudah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada tilawah maknawiyah. Apa itu tilawah maknawiyah? Tilawah maknawiyah adalah mencermati, memahami, memikirkan isi-isi Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran bukan dibaca saja, tapi apa? Kita memahami maknanya, apa ini maksudnya, apa ini faedahnya, apa ini tafsirnya. Maka apa ini lebih bagus daripada yang pertama. Karena apa? Turunnya Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi apa? Turunnya Al-Quran untuk ditadaburi. Ya, untuk kita cermati, untuk kita pelajari, kita ambil faedahnya. Ya, supaya ada pengaruhnya. Kalau kita baca Al-Quran tok, itu apa? Kurang berpengaruh. Ya, kita nggak tahu maknanya. Tapi kalau kita membaca artinya juga, membaca tafsirnya, kita mencermati maknanya, maka apa? Bisa merasuk di dalam hati. Ya, kita dapat faedahnya, ya, kita dapat pelajaran dari Al-Quran. Nah, disebut dengan tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, ya ikhwah, tilawah amaliyah. Apa tilawah amaliyah? Adalah mengamalkan dari isi Al-Quran tadi. Ini adalah buah hasil dari membaca Al-Quran. Apa buah hasil membaca Al-Quran? Mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran, ya, itu ada perintah, ada larangan, ada syariat di dalamnya. Ya, kalau kita mengamalkannya, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala yang banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan pahala yang melimpah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran turun apa? Untuk diamalkan. Kita tahu wajibnya salat dari mana? Ya, dari Al-Quran. Kita tahu wajibnya puasa dari mana? Ya, dari Al-Quran. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Anda dengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga kamu. Ya, pasang pendengaranmu. Karena pada situ ada perintah yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada larangan yang jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, ya,
maka jangan dibaca bacaannya saja, tapi apa? Dicermati, ya kemudian diamalkan, maka itu lebih mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana? Sudah cukup. Baik ya ikhwah, ini dapat saya sampaikan di sore hari ini, dan semoga ya kita mendapatkan faedah dari kajian di sore hari ini ya, karena kita ngaji itu yang paling penting adalah diamalkan ya, bukan sekedar duduk ya kemudian didengar tapi apa enggak ditaati. Kalau bisa ya kita mengamalkan apa yang kita pelajari ya di sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.